Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada pagi hari ini, mari kita mulai kembali melanjutkan materi perkuliahan farmakoterapi sistem syaraf dengan topik farmakoterapi pada gangguan kecemasan atau yang dikenal dengan istilah anxiety disorder. Mari kita mulai terlebih dahulu dengan apa itu pengertian dari anxiety atau kecemasan, gejala-gejala apa saja yang dapat dirasakan oleh pasien atau yang nampak, patofisiologi dan jenis-jenisnya. Karena dengan memahami pengertian, jenis, gejala, maka kita sebagai apoteker nanti akan bisa memahami cara kerja obat dan apa saja obat yang bisa dipilihkan untuk terapi penyakit anxiety atau gangguan kecemasan. Nah, kecemasan itu sendiri adalah sebuah gangguan jiwa non-psikologis, yang mana artinya kecemasan itu sebenarnya adalah hal yang lumrah terjadi pada hampir setiap orang sebagai alarm alami yang menyatakan bahwa diri seseorang itu sedang berada dalam suatu ancaman, berupa suatu perasaan ketakutan dengan karakter atau gejala yang palpitasi atau jantung berdebar-debar, kemudian berkeringat, umumnya orang menyebut keringat dingin, dan tentu saja ada gangguan perasaan yang kita sebut dengan istilah stres. Nah, kalau sudah stres ini, maka ini akan mengacaukan semua sistem yang ada di dalam tubuh, termasuk pikiran. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, setiap orang itu pernah merasa cemas dan itu adalah hal yang alami. Cuma kalau kecemasan itu sangat berlebihan dan ini menetap dalam jangka waktu yang cukup lama dan kecemasan itu tidak bisa digambarkan oleh pasien alasannya apa, sehingga alasannya tidak jelas, dan terkadang faktor yang memicu kecemasan itu tidak sesuai dengan realita yang ada. Artinya mungkin orang lain akan menganggap itu adalah hal-hal yang biasa saja, hal-hal yang tidak perlu dicemaskan, tetapi si pasien merasa itu adalah hal yang membuat dia mengalami ketakutan dan kecemasan pada masa-masa yang akan datang. Nah, dari definisi yang ada di dalam textbook, ya, Maramis pada tahun 95 mengatakan bahwa kecemasan adalah sebuah atau suatu ketegangan, rasa tidak nyaman, tidak aman, penuh dengan kekhawatiran yang timbul karena dirasakan akan mengalami kejadian yang tidak menyenangkan pada masa-masa yang akan datang. Jadi, salah satu karakter dari anxiety ini adalah perasaan tegang dan rasa khawatir karena pemikiran atau prediksi masa depan. Sedangkan Cakrawerda pada tahun 87 mengatakan bahwa kecemasan atau ansietas adalah efek atau perasaan yang tidak menyenangkan berupa sebuah ketegangan, entah itu ketegangan psikis ataupun ketegangan otot, rasa tidak aman, atau ketakutan yang timbul karena dirasakan akan terjadi sesuatu yang akan mengecewakan. Tetapi sebagian besar, pasien tidak bisa menggambarkan secara jelas apa yang menjadi penyebab dari kecemasan yang dialaminya. Nah, kecemasan itu berbeda dengan ketakutan. Seperti yang saya katakan tadi, gangguan kecemasan itu terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama dengan karakter pasien tidak dapat menggambarkan secara jelas apa yang menjadi penyebab dari rasa cemas yang dirasakan. Nah, berbeda dengan ketakutan atau fobia. Orang yang mengalami fobia itu biasanya faktor pemicu dari ketakutan yang terjadi itu jelas. Misalnya pada gambar ini Anda bisa lihat ya, dan ini sering terjadi di masa-masa pandemi ini ya, misalnya pada masa vaksin. Ada orang yang mungkin gagah, tegap, ya, seperti aktor laga, tapi takut dengan jarum suntik. Ini dia adalah fobia pada jarum suntik. Penyebabnya jelas, jarum suntik. Ada juga orang yang mungkin takut pada hewan tertentu, misalnya pada kucing, ya, takut sama kucing, ya. Mungkin bukan takut, tapi mungkin geli, gitu ya. Khawatir mungkin kucing itu akan mencakar. Kemudian ada juga orang yang takut dengan suasana gelap,
sunyi. Mungkin ada juga orang yang takut dengan ketinggian gitu. Sehingga kalau dulu waktu saya nonton film The Extreme ya, mungkin bagi yang lahir di tahun 80-an itu pernah ada serial The Extreme ya. Ada satu bintang yang kalau naik pesawat itu dia harus dipukul dulu sampai pingsan, baru bisa nanti pergi naik pesawat. Kenapa? Karena dia takut dengan ketinggian dan bisa membahayakan orang lain atau teman-teman. Nah, itu adalah beda kecemasan dan ketakutan atau fobia. Kecemasan yang terjadi pada seorang yang mengalami gangguan anxiety disorder ini ya, tentu saja kita bisa membayangkan bahwa ada sesuatu yang berbeda antara penderita anxiety disorder dengan orang yang sehat gitu ya, orang yang tidak mengalami anxiety. Nah, sehingga ini dikenal dengan istilah patofisiologinya. Nah, beberapa penelitian mengatakan bahwa patofisiologi anxiety ini sangat berhubungan dengan kelainan pada sistem syaraf ya, terutama sistem syaraf pusat, dan berkaitan dengan setidaknya tiga neurotransmitter, yaitu norepinefrin, GABA, dan serotonin ya. Nah, ada satu lagi dopamin, tapi belum banyak dipelajari seperti apa peran dopamin dalam gangguan kecemasan. Sehingga dikenal dengan ada beberapa teori atau hipotesis, yaitu hipotesis model norepinefrin, model reseptor benzodiazepin, dan model serotonin. Nah, pada model norepinefrin, beberapa teori yang telah berhasil dibangun berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa sistem syaraf otonom penderita ansietas itu bersifat hipersensitif. Artinya sangat mudah terangsang sistem saraf simpatisnya ya. Ini bersifat hipersensitif atau mudah sekali bereaksi ya. Atau mempunyai reaksi yang berlebihan terhadap berbagai jenis stimulus atau rangsangan ya. Misalnya mungkin orang yang mengalami spesifik fobia ya, misalnya terhadap suasana ya, misalnya ketika mati lampu ya, maka sistem saraf otonom penderita fobia ini akan mulai terangsang dan sangat aktif mengeluarkan norepinefrin ke seluruh bagian dari otak gitu ya. Nah, tepatnya berada di area locus coeruleus di sini ya. Ini adalah sumber dari pengeluaran norepinefrin yang sangat banyak sekali ya, atau noradrenalin, yang merupakan pusat alarm yang akan mengaktifasi pelepasan norepinefrin dan menstimulasi sistem saraf simpatis dan parasimpatis pasien. Sehingga gejala-gejala seperti berkeringat dingin, kemudian jantung berdebar-debar, kemudian stres yang berlebihan, ya, ini disebabkan karena adanya pelepasan norepinefrin yang sangat banyak sekali. Kemudian hipotesis reseptor GABA, ya, kita tahu bahwa GABA adalah neurotransmitter inhibitory yang utama pada daerah sistem syaraf pusat, dan pada reseptornya kita perhatikan di sini ya, di reseptor GABA ini adalah reseptor kanal ion, di mana kalau GABA site ini berikatan dengan GABA maka akan membuka kanal ion klorida, sehingga potensial aksi di seluruh sistem syaraf yang ada reseptor GABA-nya itu akan mengalami penurunan. Ya. Nah, pada penderita anxiety ini ada defect ya, antara area tempat GABA berikatan dengan tempat berikatannya obat-obat dari golongan benzodiazepin ya, tepatnya pada daerah zona alfa 1 ini ya. Ini mengalami defect sehingga mengakibatkan bahwa ikatan antara GABA dan reseptor ini tidak terlalu kuat. Sehingga kemampuan GABA untuk menurunkan potensial aksi sistem saraf ini menjadi lebih rendah atau berkurang kemampuannya. Sehingga umumnya ketika terjadi suatu rangsangan atau hal yang memicu, maka GABA ini tidak bisa menetralkan kecepatan potensial aksi yang terjadi di seluruh sel saraf. Nah, terutama pada sel saraf adrenergik tadi ya, yang mengeluarkan norepinefrin dan serotonin. Sehingga pada penderita anxiety disorder ini,
norepinefrinnya itu sangat berlebihan, begitu juga dengan serotonin ya. Sedangkan reseptor GABA dan GABA-nya juga mengalami penurunan jumlah. Nah, ini adalah hipotesis model reseptor GABA gitu ya. Kemudian model reseptor serotonin ya. Nah, dalam beberapa buku teks mengatakan bahwa ansietas itu sangat berhubungan dengan tingginya aktivitas saraf serotoninergik atau overaktivitas dari jalur serotonin ya. Nah, ini juga terlihat ya pada orang-orang yang mengalami overdosis antidepresan ya, di mana salah satu mekanisme aksinya adalah menghambat reuptake serotonin yang mengakibatkan jumlah serotoninnya ini berlebihan. Maka pasien yang mengalami overdosis antidepresan tersebut umumnya akan menunjukkan gejala kecemasan. Nah, akan tetapi mekanisme pasti dari berlebihnya serotonin ini dalam memicu gejala anxiety belum sepenuhnya diketahui. Masih banyak pembuktian dan melalui kegiatan penelitian yang harus dilakukan dan disampaikan ya, sehingga jalur ini belum banyak diakses untuk penemuan obat-obat baru dalam pengobatan anxiety atau kecemasan. Nah, anxiety disorder atau gangguan kecemasan ini sebenarnya jenisnya sangat banyak. Ada spesifik fobia seperti yang saya katakan tadi ya, orang yang takut dengan jarum suntik, takut dengan hewan-hewan tertentu, takut dengan kondisi ketinggian, macam-macam ya. Ada yang takut dengan kucing gitu ya. Itu spesifik fobia ya. Kemudian ada social anxiety disorder, ada panic disorder, ada general anxiety disorder atau gangguan kecemasan umum ya yang tidak jelas penyebabnya, dan ada juga anxiety disorder yang diakibatkan karena kondisi medis tertentu, misalnya karena mungkin orang-orang dengan penyakit tertentu yang salah satu gejala tidak spesifiknya itu adalah gangguan kecemasan ya, seperti pada orang-orang yang mengalami penyakit kronis. Nah, yang menyebabkan kecemasan adalah kondisi kesehatannya sendiri ya, sehingga dapat menimbulkan gejala-gejala seperti orang yang mengalami gangguan anxiety ya, seperti jantung berdebar-debar, berkeringat dingin, stres gitu ya, nggak sembuh-sembuh dan lain sebagainya. Ada juga anxiety yang disebabkan karena obat ya, atau penyalahgunaan obat. Nah, umumnya ini adalah karena efek withdrawal ya. Misalnya seseorang telah kecanduan narkotik gitu misalnya ya, ketika dia putus obat maka akan muncul gejala kecemasan ya, seperti tadi ya, jantung berdebar-debar, pusing, kemudian stres dan lain sebagainya. Nah, dalam materi ini saya setidaknya nanti akan membahas tentang tata laksana terapi 3 jenis gangguan kecemasan ini ya, yaitu general anxiety disorder, panic disorder, dan social anxiety disorder. Nah, apa itu general anxiety disorder atau gangguan kecemasan umum, atau di sini disingkat dengan istilah GAD? Nah, general anxiety disorder ini adalah kecemasan yang berlebihan dan ini terjadi sepanjang hari ya, tidak hanya sekitar 5 menit, 10 menit, tapi memang berlangsung sepanjang hari. Mungkin satu harian dia berada dalam kondisi ketakutan, menunjukkan ekspresi yang tegang, jantung berdebar-debar gitu. Dan ini tidak disebabkan oleh penyalahgunaan obat atau kondisi medis tertentu seperti yang saya sampaikan tadi ya. Dan gejala ini sering terjadi berulang-ulang dalam waktu 6 bulan terakhir ya, dengan gejala gelisah, mudah lelah, sulit berkonsentrasi, mudah tersinggung, ketegangan otot, dan gangguan tidur. Dan umumnya kecemasan tersebut akan banyak memakan energi atau menguras energi sehingga meletihkan fisik, meletihkan pikiran dan mental. Nah, ketika diperiksa dan ditanya oleh dokter, biasanya pasien tidak akan bisa menunjukkan faktor atau apa yang menjadi penyebab dari kecemasannya tersebut. Ya, sehingga penyebabnya tidak spesifik. Dan umumnya dia cemas dengan kehidupannya, masa depan anak-anaknya, kemudian cemas dengan
omongan orang lain, omongan tetangga, atau mungkin karena kekhawatiran untuk tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, tagihan hutang, dan lain-lain sebagainya. Nah, umumnya angka kejadian kecemasan umum ini lebih banyak dialami oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Dan gejala anxiety ketika memang seorang punya bakat mengalami kecemasan ini sudah akan mulai terlihat ketika pasien berumur 21 tahun dan berlangsung cukup lama atau kronis, gejalanya semakin lama semakin berat atau memburuk dan sering terjadi atau kambuh. Nah, ini tadi beberapa penyakit yang berkaitan dengan gejala kecemasan ya. Yang umumnya ketika seseorang mengalami penyakit ini juga menunjukkan gejala anxiety atau kecemasan. Di antaranya adalah penyakit angina pectoris, penyakit aritmia jantung, hipertensi, dan gangguan jantung seperti impak jantung dalam kondisi yang cukup lama ini akan mengakibatkan pasien akan menunjukkan gejala-gejala kecemasan. Nah, kemudian ada juga penyakit sistem endokrin ya seperti diabetes mellitus, hipertiroid, hipotiroid, kemudian penyakit saluran pencernaan ya seperti peptic ulcer disease ya, kemudian penyakit sistem saraf sendiri seperti penyakit migrain ya, pasien juga menunjukkan beberapa gejala seperti mengalami kecemasan, kemudian penyakit sistem pernafasan seperti asma, PPOK, dan lain sebagainya. Itu bisa dibaca sendiri. Sedangkan ini yang terkait dengan penyalahgunaan obat atau mungkin efek toksik dari sebuah obat yang berkaitan dengan dosis obat yang terlalu tinggi. Di antaranya adalah ada antikonvulsan seperti phenytoin ya. Gejala toksik atau efek samping yang muncul salah satunya adalah gejala kecemasan ya. Kemudian antidepresan ya seperti yang saya jelaskan tadi ya, khususnya untuk antidepresan dari golongan SSRI atau selective serotonin reuptake inhibitor yang mengakibatkan tingginya kadar serotonin yang berkaitan dengan gejala kecemasan. Kemudian beberapa obat lain seperti antihipertensi, clonidine misalnya, antibiotik seperti isoniazid, dan lain sebagainya. Ini bisa Anda lihat sendiri di sini. Yang tadi terkait dengan efek withdrawal atau efek tergantungan diantaranya yaitu stimulan ya seperti amfetamin, kafein. Nah, kalau kafein itu biasanya adalah minum kopinya terlalu banyak gitu ya. Ini biasanya berkaitan juga dengan gejala jantung berdebar-debar ya. Apalagi biasanya kalau orang yang tidak biasa minum kopi, kemudian tiba-tiba minum kopi dalam jumlah yang cukup banyak, biasanya akan mengalami jantung berdebar-debar. Ya, itu adalah gejala kecemasan yang terkait dengan efek samping obat atau efek ketergantungan dari obat-obat yang sering disalahgunakan. Kemudian panic disorder. Panic disorder ini adalah kecemasan yang berbeda dengan general anxiety disorder tadi. Panic disorder ini adalah serangan panik berulang yang terjadi hanya pada kondisi-kondisi tertentu saja tanpa penyebab yang nyata. Nah, seorang mengalami panik, ya misalnya saya yakin semua orang pernah mengalami panik ya. Seperti mungkin seorang pernah ditilang untuk pertama kalinya oleh polisi lalu lintas, mesti panik gitu. Yakin 100% saya jamin panik. Mungkin ada yang sampai pipis gitu. Ya. Karena belum pernah gitu. Ya, tapi bagi orang yang sering mah nyantai aja, nggak perlu ditanggapi secara jelas. Nah, panic disorder di sini bukanlah panik yang seperti itu ya, tapi adalah panik yang berulang dan berlebihan tanpa penyebab yang jelas. Nah, ini lebih banyak dialami oleh perempuan yang remaja sampai dewasa dibandingkan laki-laki. Dan gejala yang terlihat pada keadaan panik ini adalah merasa bahwa ini seperti mimpi, tidak mungkin, tidak nyata, ini nggak mungkin terjadi. Dan pasien akan terlihat seperti orang gila gitu ya, karena orang mungkin juga mengatakan bahwa seakan-akan
kena serangan jantung, ya. Atau seperti orang yang mungkin mau meninggal rasanya. Nah, gejala fisiknya karena panik ini bisa macam-macam ya. Ada yang mungkin gangguan saluran pencernaan ya. Panik itu ada yang gejalanya dia langsung diare atau mual muntah gitu. Yang pasti adalah kekakuan otot ya, tegang, nggak bisa bergerak, atau istilahnya freeze ya, pusing ya, nggak bisa nafas gitu ya, atau seperti rasa tercekik gitu, muka merah ya, jantung berdebar-debar, berkeringat gitu di sini ya, kemudian tremor atau trembling ya, kemudian seluruh badan rasanya sakit ya, dan yang jelas nafas pendek seperti orang yang sedang mengalami sesak nafas. Simptom akan meningkat dalam 10 menit ya. Pertama itu meningkat tambah lama tambah parah dan bisa bertahan hingga sampai 30 menit atau 1 jam. Dan umumnya pasien akan takut berada di dalam keramaian atau menghindari situasi khusus seperti di daerah-daerah yang sangat tinggi atau mungkin di jembatan penyeberangan. Sehingga panik di sini ya, seperti yang saya katakan tadi, mungkin bagi seorang lain itu tidak merupakan suatu masalah, tetapi bagi pasien merupakan masalah yang sangat berbahaya. Misalnya orang-orang yang mungkin ya berada di tengah jembatan gitu, dia mungkin akan merasa jembatan itu akan runtuh dan lain sebagainya. Nah, beberapa faktor yang memicu panik disorder ini diantaranya adalah faktor genetik ya. Faktor yang diturunkan dari orang tua. Ya, ketika orang tua kita memiliki riwayat panic disorder ini, ya maka ada kemungkinan kita sebagai anaknya juga akan memiliki ya gangguan yang sama gitu. Tapi walaupun tidak semuanya gitu ya. Kemudian umumnya panik itu muncul akibat trauma masa lalu. Misalnya karena seseorang pernah mengalami pelecehan seksual gitu, misalnya di masa kecilnya atau masa remajanya, maka ketika trauma itu tidak bisa terobati dengan baik gitu, maka ketika dia melihat orang dengan gelagat akan melakukan pelecehan seksual, ya mungkin wajah yang mirip atau karakter tubuh yang mirip, dia akan ketakutan gitu, ya. Kemudian sikap yang rentan terpengaruh oleh stres atau emosi negatif. Nah, orang yang punya sifat panik kan ini umumnya itu juga memiliki sikap mudah stres ya, dan mudah emosi ya, atau emosinya negatif ya. Kemudian stresnya itu lama dan berat. Di sini disebut sebagai stres berlebihan. Dan misalnya akibat kehilangan seseorang yang sangat berarti. Ya, kemudian mengalami perubahan besar dalam hidup ya, seperti mungkin bangkrut, kemudian sudah berusia tua tapi kemudian hamil dan lain sebagainya ya. Kemudian perceraian dan lain sebagainya. Beberapa faktor pemicu yang telah dikaji adalah adanya perubahan biokimia dari ketidakseimbangan zat yang ada di dalam sistem saraf ya, atau otak. Nah, kemudian yang terakhir adalah social anxiety disorder. Ya, gejala yang muncul itu adalah mirip ya dengan general anxiety disorder, tapi ini penyebabnya lebih spesifik ya, misalnya karena lingkungan sosial gitu. Gangguan psikis kronis ditandai dengan kecemasan atau ketakutan terhadap satu atau lebih dari situasi sosial ya, seperti takut sama haters ya, takut mungkin sama teman-teman ketika mungkin kita disuruh untuk presentasi di depan kelas misalnya. Padahal kan biasa saja ya ketika orang mungkin presentasi tugas. Tapi saya yakin nggak semuanya mau maju ya ketika disuruh presentasi. Mungkin lebih mengandalkan temannya. Padahal kan biasa saja. Setelah presentasi ya semua orang akan mengalami itu gitu kan. Tapi mungkin ada perasaan-perasaan mungkin takut mengecewakan, takut mungkin apa yang disampaikan itu tidak benar gitu, takut dibully sama teman-teman yang lain. Ya, ini adalah salah satu contoh dari jenis anxiety, yaitu social anxiety disorder. Ya, gejala psikisnya di sini ya merasa terhina, dikecilkan, atau akan dipermalukan. Nah, gejala fisik yang terlihat bisa gangguan pencernaan gitu ya. Ya, biasanya kalau
mahasiswa pada saat mau maju ujian proposal atau ujian tertutup skripsi, biasanya yang sering terlihat itu gangguan ini pipis ya, sering pipis ke belakang gitu. Itu menandakan stres atau ada sedikit rasa ketakutan atau kecemasan yang muncul. Kemudian muka merah, jantung berdebar-debar, mual muntah, ya, tremor ya, gentar dan lain sebagainya. Dan ini akan mengakibatkan gangguan fungsi sosial dan ekonomi gitu. Tentu saja ini berdampak pada performa seseorang yang berkaitan dengan kemampuannya dalam menjalankan aktivitas sosial dan aktivitas ekonomi. Nah, level of anxiety atau tingkat dari anxiety itu ada yang mungkin ringan, sedang, berat, dan kalau udah sampai ke level panik itu sudah cukup berat ya, dan terakhir anxiety disorder. Nah, gangguan kecemasan ini harus diterapi. Karena secara umum orang yang sedang mengalami gangguan anxiety ini tidak akan bisa melakukan fungsi sosialnya dan fungsi ekonominya. Misalnya ketika mungkin ini terjadi pada Anda ya, mahasiswa gitu, maka ini akan mengganggu konsentrasi sehingga tidak bisa menyerap pembelajaran dengan baik. Ketika ini terjadi pada orang yang telah bekerja, ini akan mengakibatkan seseorang tidak mampu bekerja dengan baik gitu. Mungkin tidak akan berangkat ke kantor, atau ketika ada proyek yang harus diselesaikan tidak selesai gitu, dan akan berpengaruh pada pekerjaannya ya. Kemudian terapinya itu sendiri ya nanti ada macam-macam ya, ada yang terapi psikologis, ada terapi yang menggunakan obat dan lain sebagainya. Ada banyak cara nanti yang bisa digunakan untuk tata laksana terapi pada gangguan kecemasan ini. Kemudian apa akibatnya ketika penyakit ini atau gejala gangguan kecemasan ini tidak diterapi gitu? Macam-macam ya. Gangguan kecemasan ini nanti akan bisa berlanjut lebih parah yang kita sebut masuk ke level depresi. Kalau depresi saja ya mungkin masih belum terlalu parah gitu ya, paling hanya mengurung diri dalam kamar dan lain sebagainya. Nah ini bisa lebih parah lagi. Ya, seperti mungkin ketika seorang mengalami kecemasan yang tidak tertangani atau tidak terkelola dengan baik, maka bisa pelariannya ke penyalahgunaan obat-obatan, penyalahgunaan minuman beralkohol. Kemudian yang pasti ya mungkin karena pikirannya itu aktif terus ya tidak bisa tidur di malam hari ya, kita sebut sebagai insomnia ya. Kemudian juga mengalami masalah pada saluran pencernaan, masalah pada jantung ya, karena jantung itu dipaksa untuk berdebar, berdetak lebih kuat daripada biasanya gitu. Kemudian pusing atau headache ya. Kemudian yang dalam kondisi yang lebih parah ya, pada keadaan depresi yang lebih parah, ini bisa menimbulkan keinginan untuk melakukan bunuh diri, dan yang pasti secara umum kualitas hidupnya rendah. Nah itu tadi adalah pengertian dari anxiety, gejala, jenis, ya, patofisiologi, dan komplikasi yang mungkin terjadi pada penderita gangguan kecemasan. Nah mudah-mudahan paham apa yang saya jelaskan, dan jika ada pertanyaan silakan langsung bertanya pada kolom komentar atau kolom chat pada bagian kiri bawah. Mudah-mudahan paham, dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Kita akan membahas tentang tata laksana terapi gangguan anxiety, yaitu tadi ada 3, yaitu general anxiety disorder, panic disorder, dan social anxiety disorder. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.